Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihissalam adalah orang mulia yang mempunyai leluhur orang-orang mulia. Ia adalah anak Nabi Yakub alaihissalam, cucu dari Nabi Ishak alaihissalam, dan buyut dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil, Yusuf terkenal sebagai anak yang saleh dan patuh pada orang tua. Wajahnya pun sangat rupawan dan ia adalah anak kesayangan Nabi Yakub. Hal ini membuat saudara-saudaranya merasa iri dan memusuhinya. Hanya Bunyamin saja yang bersikap baik padanya. Yusuf dan Bunyamin adalah anak Nabi Yakub dari istrinya yang bernama Rahil. Suatu ketika, Yusuf menceritakan tentang mimpi yang dia dapat kepada ayahnya. Ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sedang bersujud kepadanya. Nabi Yakub berkata, mimpi itu adalah nubuat atau takdir yang akan terjadi. Kelak, Yusuf akan menjadi orang yang mulia. 11 bintang melambangkan saudara-saudaranya, matahari melambangkan Nabi Yakub, dan bulan melambangkan ibunya Rahil. Nabi Yakub meminta agar Yusuf merahasiakan arti mimpi tersebut. Ia khawatir Yusuf akan dicelakai oleh para saudaranya. Meskipun mimpi itu tetap menjadi rahasia, ke-10 saudaranya yang terlanjur membencinya itu merencanakan satu rencana jahat. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Setelah itu, mereka pulang membawa sobekan baju Yusuf dan mengatakan kepada ayah bahwa Yusuf diserang oleh serigala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan dan pertolongan kepada Yusuf. Yusuf ditemukan oleh Malik, seorang khalifah, dan kemudian menjual Yusuf kepada Khiftir al-Aziz, seorang wasir agung di Mesir. Karena berwajah tampan dan cerdas, Yusuf kemudian diangkat anak oleh sang wasir agung. Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang tampan, cerdas, dan berilmu tinggi. Banyak gadis-gadis yang memujanya, tak terkecuali Zulaika yang merupakan ibu tirinya. Karena dituduh merayu Zulaika, Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan 2 orang budak. Salah satu budak itu kelak akan menolongnya keluar dari penjara. Suatu ketika, Raja Mesir bermimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Setelah itu, ia melihat 7 butir gandum yang hijau dan 7 butir gandum kering. Semua ahli tafsir kerajaan tak ada yang bisa memahami arti mimpi sang raja. Akhirnya, budak raja menyarankan agar raja menemui Yusuf di dalam penjara. Rupanya, budak itulah yang dulu berada dalam satu penjara bersama Yusuf. Menurut Yusuf, arti mimpi sang raja adalah akan datang 7 masa subur. Seharusnya raja menanam gandum pada masa ini dan menyimpannya baik-baik. Selanjutnya akan datang 7 masa kekeringan sehingga tidak bisa bercocok tanam dan seluruh persediaan pun akan habis. Yang tersisa hanyalah sedikit biji gandum yang akan ditanam pada masa berikutnya. Berkat kecerdasan Yusuf, Raja Mesir pun mengangkat Yusuf sebagai wasir agung. Yusuf bertugas mengelola persediaan bahan makanan selama masa kering. Masa kekeringan yang panjang benar-benar datang sesuai perkataan Yusuf. Banyak negara-negara yang meminta bantuan makanan ke negeri Mesir, termasuk pula saudara-saudaranya dari Kanaan. Rupanya, para saudaranya sudah lupa padanya. Sehingga Yusuf merencanakan sesuatu. Ia meminta agar mereka pulang dan membawa Bunyamin ke Mesir. Jika Bunyamin tidak ikut, maka mereka tidak akan mendapatkan satu bantuan.
Meskipun merasa heran, para saudara kembali ke Kanaan untuk menjemput Bunyamin. Yusuf sangat senang bisa bertemu dengan Bunyamin. Ia pun mencari cara agar Bunyamin tetap tinggal di Mesir. Di dalam karung Bunyamin, Yusuf memasukkan sebuah piala emas. Saat para saudara hendak pulang, Yusuf mengumumkan bahwa satu piala telah dicuri. Betapa terkejutnya para saudara itu saat melihat isi karung Bunyamin. Akhirnya Bunyamin harus tinggal di Mesir karena terbukti mencuri piala emas. Yusuf merasa senang bisa berkumpul kembali dengan Bunyamin. Para saudara akhirnya pulang menyampaikan berita sedih itu kepada ayah mereka. Nabi Yakub yang masih sedih karena kehilangan Yusuf kini bertambah sedih karena Bunyamin pun hilang. Kesedihan Nabi Yakub membuat kedua matanya menjadi putih dan ia tidak bisa lagi melihat. Nabi Yakub memerintahkan agar anak-anaknya kembali ke Mesir untuk menjemput Bunyamin. Setibanya di Mesir, mereka menceritakan keadaan ayah dan memohon agar Bunyamin diizinkan pulang ke Kanaan. Mendengar cerita para saudara, Yusuf pun memberitahukan siapa dirinya. Para saudara itu merasa terkejut. Mereka tidak menyangka jika Yusuf masih hidup. Kemuliaan sifat Yusuf terlihat ketika ia memaafkan semua saudaranya. Ia kemudian meminta agar saudaranya pulang menjemput ayah serta ibunya. Yusuf mengundang mereka semua untuk tinggal di Mesir. Nabi Yakub alaihissalam dan seluruh keluarganya berkumpul di Mesir. Mata Nabi Yakub kembali bisa melihat. Ia merasa begitu bahagia bisa bertemu dengan Yusuf. Karena kecakapan Yusuf mengelola ekonomi di Mesir, Yusuf kemudian diangkat menjadi raja Mesir. Sumber dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 4 yang berbunyi, "Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, 'Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku.'" Yakub alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam mempunyai dua orang anak yaitu Is atau Aish dan Yakub. Ketika usia Nabi Ishak sudah lanjut, penglihatan dan pendengarannya tidak lagi baik. Ishlah yang setiap hari melayani kebutuhan Nabi Ishak. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai anak tertua. Suatu ketika, sang ibu meminta Yakub untuk menyiapkan makanan untuk Nabi Ishak. Yakub mengerjakan perintah ibunya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak mendoakan Yakub. Beliau berkata, "Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja." Ish merasa iri setelah tahu bahwa ayahnya mendoakan Yakub. Ia merasa Yakub telah lancang menggantikan tugasnya menyiapkan makanan untuk ayah. Seharusnya doa itu untuk dirinya, bukan untuk Yakub. Ish kemudian mengancam akan membunuh Yakub agar doa ayahnya itu tidak terwujud. Mengetahui bahwa hubungan kedua putranya tidak harmonis, sang ibu menyuruh Yakub untuk pergi ke Paddan Aram ke rumah pamannya. Yakub pun menuruti perintah ibu. Ia pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Karena kebiasaan inilah, Yakub disebut Israel yang berarti berjalan di malam hari. Yakub tiba di Paddan Aram dengan selamat. Ia kemudian mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana. Sang paman mengizinkan Yakub untuk tinggal. Ia bahkan menganggap Yakub sebagai anaknya sendiri. Laban bin Batwih atau paman Yakub adalah seorang yang dermawan. Ia selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Melihat perilaku pamannya yang begitu terpuji, Yakub lantas menirunya. Kemudian, Yakub pun dikenal sebagai dermawan yang baik hati. Pada suatu ketika,
Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Ia juga mendengar suara yang mengatakan bahwa kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya dan milik keturunannya. Begitu terbangun, Yakub segera berdoa dan mengucapkan syukur. Melihat perilaku keponakannya yang begitu terpuji, Laban bin Batwih, paman Yakub, berniat menjodohkan Yakub dengan salah satu putrinya. Yakub pun memilih menikah dengan sang adik, Rahil, yang memiliki paras rupawan. Namun, setelah waktu berjalan, Yakub juga menikahi Lailah, putri tertua pamannya. Saat itu, menikah dengan kakak adik belum dilarang oleh agama. Yakub juga menikah dengan Zulfa dan Balha. Dari keempat istrinya, Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki. Yakub yang kemudian diangkat sebagai nabi mengemban tugas untuk dakwah di Kanaan. Dari anak cucu Nabi Yakub inilah kelak akan lahir beberapa nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Dahud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Yunus alaihissalam. 11 orang keturunan Nabi Yakub ini nantinya akan diangkat menjadi Nabi Allah. Sumber dalam Al-Quran adalah surat Syod ayat 45-47. Ishak alaihi salam. Di daerah Jabrun, Palestina, Nabi Ibrahim dan Sarah dikenal sebagai orang yang santun dan baik hati. Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim. Hingga usia tua, mereka belum juga dikaruniai anak. Nabi Ibrahim dan Sarah selalu menjamu para tamu dengan makanan dan minuman terbaik. Mereka akan sedih jika tidak ada satu pun tamu yang berkunjung. Suatu hari, Nabi Ibrahim dikunjungi oleh 3 lelaki rupawan yang ternyata adalah malaikat. Mereka membawa pesan dari Allah bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki yang saleh. Apa yang ditetapkan Allah pada Sarah benar-benar terjadi. Sarah mengandung. Di usianya yang sudah tua, dari rahim Sarah, lahirlah Ishak. Sebagian orang tidak percaya bahwa Ishak adalah anak Sarah. Namun, mereka berangsur-angsur percaya ketika melihat Ishak tumbuh semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Ishak tumbuh dalam keluarga yang saleh. Ia pun sangat taat. Ia seringkali ikut dalam kegiatan dakwah Nabi Ibrahim. Ishak adalah sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Allah mengangkat Ishak sebagai nabi dan memberinya tugas untuk melanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim, yaitu menyebarkan ajaran agama yang benar. Sebelum tutup usia, Nabi Ibrahim ingin agar Nabi Ishak menikah dengan wanita yang saleh. Tak lama setelah itu, Nabi Ibrahim wafat. Nabi Ishak memiliki 2 orang putra bernama Ish atau Aish dan Yakub. Kelak, Yakub akan menjadi nabi bagi kaum Bani Israel. Kisah ini diambil dari surat Hud ayatnya yang ke-71. Dan istrinya berdiri di balik tirai. Lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub.
Ismail dan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Suatu ketika, Nabi Ibrahim berkunjung ke rumah Ismail dan bertemu dengan menantunya. Sifat menantunya itu sangat tidak baik. Maka Nabi Ibrahim berpesan agar Ismail mengganti bingkai pintunya. Mengganti bingkai pintu bermakna mengganti istri. Ismail pun segera menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan perempuan yang saleh. Kali ini, Nabi Ibrahim sangat senang dengan menantunya. Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk membangun Baitullah. Baitullah adalah sebuah tempat yang dibangun khusus untuk menyembah Allah. Tugas itu sungguh mulia dan Ismail bersedia membantu ayahnya. Siang dan malam, Nabi Ibrahim dan Ismail bekerja dengan giat. Istri Ismail pun turut serta. Ia selalu menyediakan makanan dan minuman untuk Nabi Ibrahim dan suaminya. Baitullah telah selesai dibangun. Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa agar dijadikan orang yang taat dan beriman, serta dikaruniai anak cucu yang tunduk dan patuh kepada Allah. Selanjutnya, Nabi Ibrahim dan Ismail mempelajari manasik haji. Mereka mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali dan berdoa agar Allah mengutus seorang Rasul yang dapat mengajarkan Alkitab kepada seluruh umat manusia. Semua urusan Nabi Ibrahim telah selesai. Ia pun lalu pamit dan kembali pulang ke Palestina. Oleh karena keimanan dan ketakwaan Ismail yang kuat, Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi yang bertugas untuk membimbing kaumnya ke jalan yang benar. Nabi Ismail dikaruniai 12 anak, dan semuanya menjadi pemimpin yang terkemuka. Dari keturunan Nabi Ismail pula, kelak akan lahir seorang nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini diambil dari surat Al-Imran ayatnya yang ke-96. Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.